Guys, hari ini saya akan membahas apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, pernah mikir gak sih kita sebagai warga negara itu kayak kan kita punya hak dan kewajiban nih, tapi kita nggak tahu maksud hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa. Terus kayak kita juga mikir nih, hak kita sebagai warga negara apa aja yang udah didapetin atau kewajiban kita apa aja yang udah dilaksanain, pasti pernah mikir gitu kan. Nah, di sini saya bertujuan untuk menjelaskan definisi hak dan warga negara, em, dan kewajiban dari warga negara. Lalu juga saya akan menyebutkan contoh-contohnya juga, contoh-contoh hak sebagai warga negara dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum saya masuk ke topik itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kemal Sakada Mariansyah dari kelas 108. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, dengan itu mari kita langsung saja masuk ke topik pembicaraan. Nah, sebenarnya apa sih hak warga negara itu? Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang harus dimiliki oleh warga negara. Nah, maksudnya apa sih? Contoh, kita bahas haknya dulu nih. Hak itu, misal kita kan anak murid nih, anak sekolah. Nah, itu kita berhak mendapatkan ilmu dari gurunya. Nah, itu yang dinamakan hak. Nah, kalau hak warga negara ini, contohnya apa sih? Nanti contohnya akan saya tampilkan. Tapi sebelum itu saya ingin menyebutkan hak-hak warga negara itu apa aja sih? Jadi hak warga negara itu bisa berupa hak pribadi, hak politik, ada hak hukum, hak ekonomi, ada hak asasi peradilan, bahkan ada hak asasi sosial budaya. Dengan begitu kita udah tahu dong bentuk-bentuknya. Nah, terus contoh hak warga negara yang di sekitar kita itu apa aja sih? Kayak kita kan juga paling seorang pelajar kayaknya harusnya udah tahu lah ya. Harus udah tahu gitu hak warga negara itu apa aja. Nah, mari kita simak video berikut ini. Tunda selama 30 menit sampai saat Kotak tersebut ada juga salinan C1-nya. Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Dapat kita simpulkan bahwa video tadi itu berupa contoh hak asasi ini ya, politik, dimana orang-orang kan antusias tuh ya, antusias buat mengikuti pemilu, tapi ada masalah makanya dibuat simulasi. Tapi simulasinya ramai banget loh, berarti itu antusias kan. Nah, itu mencerminkan bahwa warga negara itu udah punya hak gitu, hak untuk mengikuti pemilu dengan mengikuti simulasinya terlebih dahulu biar masalahnya tuh selesai. Nah, setelah kita membahas hak warga negara, kita juga pastinya tidak lepas dari yang namanya kewajiban kan. Hak itu pasti diberbarengi dengan kewajiban. Tapi sebelum saya bahas kewajiban, lebih baik saya bahas dulu kenapa sih hak dan kewajiban itu harus diberbarengi. Misalkan hak dan kewajiban nih, terus di sini tuh ada karetnya tuh ya, ada karetnya, kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak kalau mau lepas tuh pasti ketarik lagi. Maksudnya apa? Hak dan kewajiban itu harus diberbarengi, nggak boleh dipisah. Misalkan saya lepas karetnya, nah kayak gini ya, tuh kepisah kan? Kepisah. Kalau misalnya saya hanya melakukan hak, atau kita sebagai warga negara hanya meminta hak kita, nah nanti akan terjadinya kayak warga tuh semena-mena aja menggunakan haknya tanpa bertanggung jawab. Nah, nanti bakal terjadinya kericuhan antar warga negara, bahkan antar warga sama pemerintah. Begitu contohnya. Kalau misalkan kita melakukan kewajiban sebagai warga negara aja tapi kita nggak dapat hak, nanti malah terjadinya ketidakadilan dong dari warga sama pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban sebagai warga negara itu maksudnya hal yang harus dilakukan, terus harus dilaksanakan, dipatuhi oleh warga negara.
Nah, misal nih kayak lampu lalu lintas kan itu lampunya kadang kayak masih merah, itu artinya berhenti kan. Nah, kita sebagai warga negara harus mengikuti undang-undangnya kan. Ada undang-undang loh tentang itu. Nah, jadi tuh kalau misalnya emang merah, trafiknya merah, itu kita nggak boleh jalan. Nah, itu ada tujuannya juga. Undang-undang itu juga dibuat nggak semena-mena guys. Pasti ada ini ya kan, ada tujuannya gitu. Nah, jadi kalau kewajiban kita sebagai warga negara tuh mematuhi perundang-undangan atau peraturan yang telah dibuat gitu. Nah, itu salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, selain itu ada lagi nih kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya itu membayar pajak. Nah, seperti video yang akan saya berikan saat ini. Silakan disimak. Kula pun bayar pajak ning kantor pos 11.000. Kula ikhlas bayar pajak niku. Kangkem bulan 10 selesai nggih. Setelah melihat contoh tersebut, saya pikir pembahasan saya sampai sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Saya Kemas dan Meriansyah dari kelas 10-8. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.